Jumpa kembali untuk pembahasan pengungkit. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, coba kita akan membahas tentang bagaimana perumusan dari pengungkit itu. Biasanya di dalam perumusan itu, kita akan membahas tentang pengungkit yang tipe yang pertama terlebih dahulu. Karena kan rumus itu berdasarkan tipe yang pertama. Coba adik-adikku yang ada di rumah, sahabat edukasi yang ada di rumah, perhatikan kembali alat peraga di studio. Jadi alat peraga ini kita bikin sendiri. Kalau adik-adikku mau mencoba di rumah dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang ada di rumah, silakan saja. Ini ada penggaris, ini ada mainan anak-anak ya, ini ada klip gitu. Jadi kita perhatikan lagi, di sana ada beban, kemudian di tengah ada titik tumpu, terus di sebelah kanan yang dipegang oleh tangan kanan saya ini adalah gaya untuk menahan agar supaya beban ini bertahan. Nah, di situ ada titik-titik ya. Ini disebut sebagai titik tumpu, ini disebut sebagai titik beban, sementara yang di sebelah kanan saya itu adalah titik gaya atau titik kuasa. Kemudian ada dua lagi yang berkaitan dengan perumusan di pengungkit tersebut adalah lengan beban. Mana itu lengan beban? Lengan beban adalah titik tumpu terhadap beban. Jadi di sini ya, titik tumpu terhadap beban. Kemudian yang lengan kuasa itu adalah titik tumpu menuju ke gaya atau kuasanya. Jadi kalau hal semacam ini, kalau seandainya kita perhatikan di situ, semakin jauh titik tumpunya terhadap beban, maka gaya kuasanya akan semakin kecil. Misalkan gini ya. Nah, gini ya. Nah, maka saya merasa bahwa tangan saya berat untuk menahan beban ini. Kenapa? Karena memang titik bebannya jauh lebih jauh. Sementara titik kuasanya hanya pendek. Tetapi kalau seandainya ini saya geser ke sini, nah, berapapun berat ini, maka gaya ini tidak terlalu besar untuk bisa mengangkat beban ini. Jadi semakin pendek lengan bebannya, maka akan semakin kecil gaya yang dipergunakan untuk menahan beban ini. Nah, ini prinsip ini dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari banyak, seperti contoh yang sudah kita lihat di dalam segmen 1 tadi. Ya. Sekarang kita lihat perumusannya. Perumusannya, adik-adikku bisa melihat tayangan yang ada di sana. Tadi di situ ada beban W, kemudian di sana ada gaya untuk menahan, kemudian di sini ada titik tumpu, terus di situ ada besaran-besaran titik beban atau W, kemudian lengan beban L1, lengan kuasa L2, dan gaya atau kuasanya. Kita lihat di sebelah kanan bahwa perkalian antara W dan lengan beban, W dan lengan beban, itu akan sama dengan kuasanya dikali dengan lengan kuasanya. Jadi W kali L1 sama dengan F kali L2. Di mana W adalah berat beban, F adalah gaya, L1 adalah lengan beban, L2 adalah lengan kuasa. Nah, di sini satuan itu bisa menggunakan CGS, gram, sentimeter, sentimeter, gram di sini nanti ke berat menjadi dine, sementara kalau MKS maka satuannya adalah Newton. Ya. Biasanya di dalam persoalan, kalau di sebelah kiri sudah sama dengan yang di sebelah kanan satuannya, kita tidak usah merubah lagi. Kemudian rumus yang kedua adalah keuntungan mekanis. Rumus yang pertama, KM atau keuntungan mekanis sama dengan FB dibagi dengan FK. Kemudian rumus yang kedua, keuntungan lagi kaitannya dengan lengan, maka KM tuas itu lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Nah, keuntungan mekanis ini akan semakin besar jika
FB-nya besar. Jika lengan kuasanya besar, atau jika FK-nya atau bebannya besar, kuasanya itu lebih kecil, sementara bebannya atau lengan bebannya lebih kecil. Dengan KM keuntungan mekanis, FB adalah gaya beban, kemudian FK adalah gaya kuasa, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Nah, ini perumusan dengan kaitannya dengan rumus pengungkit. Kita perhatikan yang berikutnya, lengan kuasa tadi adalah titik tumpu terhadap gaya kuasa, sementara lengan beban itu adalah titik tumpu terhadap bebannya. Kemudian gaya bebannya adalah arahnya selalu ke bawah. Ini untuk menunjukkan mana posisi lengan kuasa dan mana posisi lengan beban, gitu ya. Kita lihat kembali tentang contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Kita perhatikan, adik-adikku mungkin yang ada di rumah, sahabat edukasi yang ada di rumah, bisa mengambil guntingnya ya. Kalau punya gunting, kalau bisa yang besar untuk menunjukkan mana yang kuasa, mana yang lengan beban, dan seterusnya. Kita lihat di situ. Tadi di tipe 1 bahwa titik tumpunya di antara lengan kuasa dan lengan beban. Nah, untuk gunting itu ini titik tumpunya. Ya. Sementara titik tumpu ya. Sementara untuk yang bebannya adalah di sini. Beban. Karena kan yang dipakai untuk menggunting di sebelah sini. Sementara kuasanya itu ada di sebelah sini. Jadi benar, tipe 1 titik tumpunya di antara kuasa dan beban. Kemudian tipe yang kedua. Adik-adikku mungkin di rumah ada pembuka botol ya. Alat pembuka botol. Tipe yang kedua itu apa? Cirinya bahwa bebannya berada di antara kuasa dan titik tumpu. Perhatikan gambar ini. Coba adik-adikku yang ada di rumah bisa melihat kira-kira mana nih dari gambar ini yang mana titik tumpunya, yang mana kuasanya, yang mana bebannya. Ya, betul sekali. Bahwa titik tumpunya ada di sini. Ya, kan ini ada tumpuannya. Kemudian gayanya ada di sini. Ini gaya F ya. Sementara titik tumpunya di sini, maaf ya. Titik tumpunya di sini. Titik tumpu. Kemudian bebannya ada di sini untuk menahan. Ya. Kemudian yang tipe 3. Tipe 3 itu titik kuasanya berada di antara gaya dan titik tumpu. Nah, di situ kita bisa lihat, adik-adikku mungkin di rumah ada contoh pinset. Nah, titik tumpunya ada di sini. Nah, titik tumpu. Kemudian gayanya ada di sini, kan tangan kita menahannya di sini ya. Menahannya di sini. Jadi kuasanya berada di tengah. Sementara di ujungnya adalah bebannya yang akan kita pakai sebagai pencepitnya ada di sini. Gitu. Nah, ini contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tipe 1, tipe 2, tipe yang ketiga. Untuk PR adik-adikku yang dari rumah bisa melihat kembali gambar tadi. Nah, gambar di sini. Coba adik-adikku berpikir untuk tipe yang 1 ini, misalnya palu ya. Ini ada palu di mana ujungnya ada tempat untuk mengungkit. Mana coba perhatikan mana titik tumpunya, mana titik kuasanya, dan titik bebannya.
Kemudian yang tipe 2, di situ ada contoh, ambil aja salah satu ya, silahkan. Misalkan gerobak yang paling gampang ya. Mana titik tumpunya, mana titik kuasannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang tipe 3, coba adikku juga perhatikan di sini, silahkan dilihat. Misalkan pada sekop atau cangkul. Demikian tadi adikku untuk contoh yang kaitannya dengan perumusan pengungkit. Nanti kita kembali lagi, kita akan membahas apa penerapannya di dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita itu ternyata ada kaitannya dengan pengungkit tersebut.